Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyempatkan untuk presentasi kita siang hari ini ya. Untuk judul yang akan kita bawakan adalah pemodelan data e-commerce menggunakan CRISP DM, implementasi model klasifikasi prediksi pembelian. Untuk anggota kelompok kita ada empat, yaitu Muhammad Versoldi, Dede Nursyadid, Moh Asraf Hidayat, dan Indri Iriani. Untuk latar belakangnya, e-commerce terus berkembang pesat menurut data Statista 2024, revenue e-commerce global mencapai triliunan rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya. Perusahaan e-commerce menghadapi tantangan kompetisi yang ketat. Untuk tetap unggul, mereka perlu memahami perilaku pelanggan dengan sangat baik. Data mining menawarkan solusi dengan memanfaatkan data historis pelanggan. Kita bisa mengekstraksi pengetahuan berharga untuk meningkatkan penjualan melalui targeting yang lebih presisi, mengoptimalkan alokasi budget pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui personalisasi, mengurangi biaya akuisisi pelanggan, dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini memiliki empat tujuan utama, yaitu yang pertama mendemonstrasikan penerapan praktis dari metodologi CRISP-DM. CRISP-DM bukan sekedar teori, tetapi metodologi yang telah terbukti efektif di industri selama lebih dari 25 tahun. Saya ingin menunjukkan bagaimana metodologi ini diterapkan step by step. Kedua, membangun model klasifikasi yang akurat untuk memprediksi perilaku pembelian. Model ini harus bisa memberitahu kita pelanggan mana yang kemungkinan besar akan membeli. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor kunci apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Ini sangat penting untuk strategi bisnis. Yang keempat, memberikan rekomendasi basis data yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan strategi pemasaran e-commerce. Oke, sekian dari saya. Bisa dilanjut Mas Asraf untuk slide 5 dan 6. Em, ya, oke. Jadi eh, basicnya metodologi CRISP-DM ini dikembangkan dari 1996 oleh konsorsium perusahaan multinasional, yaitu untuk menstandarkan proses data mining agar bisa direplikasi dan diterapkan di berbagai industri. Nah, di metodologi ini ada 6 tahap. Yang pertama itu business understanding, untuk memahami tujuan bisnis, data understanding, bagaimana karakteristik datanya, data preparation, menyiapkan data berkualitas yang baik, modeling, membangun model machine learningnya, evaluation, mengevaluasi performa model, deployment, mengimplementasikan model di production. Em, Penting untuk dicatat, karena ini bukan linear proses, jadi ada banyak iterasi di antara fase-fase di dalam. Pada tahap evaluation itu, pada saat menemukan masalah, kita bisa kembali ke tahap data preparation atau business understanding lagi untuk menyesuaikan atau improvisasi strateginya nanti. Oke, next. Dan kemudian business understanding dan data overview. Tujuannya itu tujuan bisnis, untuk bisnis itu membangun model prediktif, mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar akan membeli sekiranya dengan target akurasi minimal 85%. Nah, di dataset e-commerce-nya itu kami menggunakan 100 record pelanggan dengan atribut. Ada customer ID, ID pelanggan, ada usia, eh, time spend atau waktu yang dihabiskan di platform, visit frequency atau frekuensi kunjungan di per bulannya itu, produk kategori yang dimana produknya bisa ke elektronik, pakaian, eh, apa peralatan rumah dan buku atau sejenisnya. Dan case case target antara adalah ya atau tidak, dia boolean atau binary. Nah, karakteristik penting dataset seimbang, 50 pembeli dan 50 non pembeli. Semua atribut memiliki variance yang baik dan terakhir siap untuk pre-processing. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih teman-teman. Dilanjut dengan ini data preparation and workflow ya. Langkah processing satu handling ya, missing values and ganti dengan median numerik atau modus kategorikal. Normalisasi data atribut numerik dinormalisasi ke rentang 01 0 sampai 1 ya. Eh, yang ketiga, encoding kategorikal produk kategori dikodekan untuk processing algoritma. Nah, yang keempat, seleksi atribut. Semua atribut dipertahankan karena relevan dengan target. Nah, untuk workflow-nya ya, informasi implementation, retrieve data dari lokal repository, set role untuk menentukan atribut target purchase ya. Replace replace missing values untuk data quality, decision tree untuk dari classification. Untuk selanjutnya performance vector untuk evaluasi hasil. Semua tahap terhubung dalam satu workflow yang koheren ya, sehingga mudah untuk direproduce dan diupdate. Next, next bang. Hasil dan performance metrik ya, metrik yaitu ada accuracy nilainya 100% ya. Interpretasi sempurna memprediksi semua hak kasus. Model model yang kedua precision, yes, 100% nilainya semua prediksi membeli benar. Nah, yang ketiga recall, nilainya 100% tidak ada pembeli yang terlewat. Yang keempat ya F1 score, satu titik keseimbangan sempurna gitu. Next, Baiklah, dilanjut dengan selatan. presentasi. Kesimpulan ini ada 4. Yang pertama itu Kris DM efektif, framework terstruktur yang menggabungkan business understanding dengan technical excellence untuk data mining projects. Yang kedua, decision tree sempurna untuk use case ini mencapai 100%. SQRI dengan interpretabilitas tinggi memudahkan komunikasi ke stakeholder bisnis. Yang ketiga, 3 faktor kunci drive per phase. Visit frekuensi lebih dari 15 per bulan, time span lebih dari 30 menit, dan produk kategori adalah prediktor utama. Yang keempat, potensi bisnis besar. Model ini dapat langsung diimplementasikan untuk meningkatkan targeting, optimus budget, dan improve ROI. Sip. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang, kami minta maaf. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.